Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Raditya Sabani, NIM 18070016055. Akan memaparkan studi kasus anak tunarungu yang diambil dari sumber penulis yang bernama Didi Tarsidi dan Permanarian Somad, berjudul Profesi Pelukis atau Desainer tampaknya sangat menjanjikan bagi Andi, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama, identitas subjek. Nama Andi atau nama samarannya. Jenis kelamin laki-laki, usia 10 tahun, kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, penyebab. Andi adalah anak pertama dari pasangan Bapak Toto dan Ibu Titi. Pada saat Ibu Titi mengandung 7 bulan, Ibu Titi terserang rubella selama 2 minggu, dan petugas kesehatan memperingatkan kepadanya tentang kemungkinan terjadi kelainan pada bayinya. Rubella atau yang biasa disebut masyarakat umum dengan nama campak sering dipandang sebagai penyakit ringan. Orang dewasa maupun anak-anak biasanya tidak akan dibahayakan secara permanen oleh penyakit ini. Tetapi bayi yang masih dalam kandungan dapat sangat terpengaruh. Yang ketiga, gejala. Setelah melahirkan, Ibu Titi tidak melihat terdapat tanda-tanda kelainan pada bayinya akibat terserang rubella. Namun, ketika Andi berusia 4 bulan, Ibu Titi mulai merasa curiga. Bila Ibu Titi membunyi-bunyikan mainan di hadapannya, Andi segera merespon dengan berusaha menggapainya. Tetapi, bila hal itu dilakukan dari arah belakangnya, Andi tidak bereaksi apa-apa, berbeda dari respon yang diberikan oleh bayi pada umumnya, yang dimana akan segera menoleh ke arah bunyi mainan tersebut. Kemudian, Ibu Titi mencoba cara lain, yaitu ketika Andi tidur, Ibu Titi mencoba membunyikan sesuatu keras-keras. Tetapi itu tidak pernah tampak terganggu seberapapun kerasnya bunyi yang dibuat oleh ibunya tersebut. Dari kecurigaan tersebut, Ibu Titi akhirnya memeriksakan Andi ke dokter THT atau telinga, hidung, tenggorokan. Dokter THT itu mengkonfirmasi kecurigaan mereka bahwa terdapat kelainan dalam sistem pendengaran Andi. Tes yang lebih seksama baru dilakukan ketika Andi berumur 2 tahun dan ditemukan bahwa kedua belah telinganya hanya dapat menerima stimulus bunyi pada intensitas 110 desibel dan gangguan terjadi pada saraf pendengarannya. Selanjutnya, pembahasan. Seseorang dikatakan menderita kelainan pendengaran apabila dia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Tunarungu merupakan seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan sebagian alat pendengarannya sehingga mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Easterbrook pada tahun 1997 mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis utama ketunarunguan menurut lokasi gangguannya. Ketunarunguan yang dialami oleh Andi ini tergolong dalam jenis sensorineural loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat kerusakan pada bagian dalam telinga atau saraf auditer yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Sedangkan berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam
mendengar bunyi menurut Ashman dan Elkins pada tahun 1994, ketunarungan Andi masuk dalam kategori berat sekali atau profound hearing impairment, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat menerima bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Mendengar percakapan normal tidak mungkin baginya, sehingga dia sangat tergantung pada komunikasi visual. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.